Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Anak dan Kemenakan bagian keempat. Selamat mendengarkan. Sebelum Mr. Yatim kembali dari Eropa, Baginda Mais rupanya tiada beralangan bermenantukan Dr. Aziz, karena pada waktu itu dialah pemuda yang terutama di Padang. Tetapi setelah Mr. Yatim kembali ke Padang dengan membawa derajat Master Dokter, bertukarlah haluan Baginda Mais, karena sekarang bukan Dr. Aziz lagi, melainkan Mr. Dr. Yatimlah pemuda yang terutama di Padang. Dan sebagai gadis yang ternama haruslah ia kawin dengan pemuda yang terutama. Inilah satu daripada keinginan Baginda Mais yang menyebabkan ia berugi-rugi dan bersusah payah mengadakan peralatan penyambutan kedatangan Mr. Yatim yang diharapkannya dapat dipungutnya jadi menantunya. "Hendak tua bertabur urei," katanya kepada istrinya, yang membenarkan perkataannya ini karena tak berani menyangkal walaupun ia berasa perbuatan ini kurang baik terhadap Dr. Aziz. Hal yang kedua yang menyebabkan Baginda Mais sangat menghargai kedatangan Mr. Yatim ini ialah karena ia sebagai seorang saudagar yang suka kepada kemajuan, mempunyai harapan besar Mr. Yatim akan suka menolong kaum pedagang di Padang dalam beberapa hal perdagangan yang bersangkutan dengan peraturan negeri atau yang menghajatkan nasihat dari seorang advokat. Oleh sebab itu, kelak akan diumbuknya Mr. Yatim supaya ia meninggalkan pekerjaannya yang sekarang ini. Kalau suka Mr. Yatim, akan dibukanya suatu kantor advokat di Padang yang akan dikepalai oleh Master ini. Dan supaya ia tetap tinggal di Padang, haruslah ia kawin dengan perempuan Padang, yaitu anaknya, Siti Nurmala. Dengan demikian, sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Oleh sebab itu, tiada diagak-agaknya mengeluarkan biaya untuk perayaan penyambutan Mr. Yatim ini. Sekalian yang perlu untuk meramaikan perayaan itu diadakannya, ya didatangkannya dari negeri-negeri yang jauh dari kota Padang, ahli pencak mudik, ahli silat Padang Darat, orang kebal dari Solok, ahli dabus dari permainan, dan lain-lainnya. Karena kekuatan uang, Baginda Mais dan kegiatan pekerjaan panitia dapatlah diadakan dan diselesaikan sekalian yang perlu dalam waktu yang singkat itu. Sebelum pukul 7 malam, sekalian anggota panitia telah hadir dan penyambut jamu telah siap menanti di hadapan rumah bola medan perdamaian di kampung sebelah yang telah terang benderang karena sekalian lampu telah dipasang, sedang musik pun telah mulai pula bermain melagukan lagu yang merdu. Tiada berapa lama kemudian datanglah Baginda Mais dengan istrinya Upik Bungsu dan anaknya Siti Nurmala dalam bendinya yang ditarik oleh kuda Batak dengan pakaian yang indah-indah dan perhiasan yang mahal-mahal, sehingga lebih-lebih Siti Nurmala amat cantik rupanya dengan pakaiannya cara barat yang seakan-akan ditabur dengan emas dan berlian. Rupanya adalah sebagai Baginda Mais hendak memperagakan kekayaannya dan kecantikan anaknya pada malam itu. Dia harus menjadi putri perayaan malam ini, pikir Baginda Mais tatkala Siti Nurmala disuruhnya berdandan sebagus-bagusnya supaya setara dengan raja perayaan itu, yakni Mr. Yatim. Gadis-gadis yang lain, begitu pula orang-orang kaya yang datang sesudah keluarga Baginda Mais ini, tiada pula hendak ketinggalan dalam mengatur pakaiannya dan memakai perhiasannya. Adalah seakan-akan mereka hendak mengadakan perlombaan dalam kecantikan dan dandanan. Penonton telah penuh sesak masuk di pekarangan karena pendekar-pendekar yang hendak bergelombang 12 memencak dan bersilat telah siap pula, tinggal menunggu kedatangan Mr. Yatim lagi dengan ibu bapaknya.
Kira-kira hampir pukul 8 hadirlah sekalian jamu sehingga penuh sesak medan perdamaian itu. Dari dalam sampai keluar dengan laki-laki dan perempuan, pemuda dan pemudi dari sekalian golongan dan lapisan yang ada di Padang. Pukul 8 tepat, masuklah kereta yang membawa Mr. Yatim dengan ibu bapanya dan adiknya, disambut oleh panitia dengan gelombang 12 diiringi oleh musik sigasi yang melakukan lagu yang sangat gembira. Lalu dibawalah mereka ke ruang dalam yang telah disediakan kursi untuk mereka di tengah-tengah tempat kedudukan jamu. Pakaian Mr. Yatim walaupun secara barat tetapi sederhana, berkopiah beledu hitam macam Singapura, baju jas terbuka dari linen putih Rusia, memakai rompi dari kain itu juga, sedang kemejanya putih dengan dasi hitam pendek, berpantalon linen pula, dan bersepatu hitam. Saku atas bajunya dihiasi sapu tangan sutra yang warnanya biru langit. Walaupun pakaian ini dapat dikatakan biasa saja, tetapi karena potongannya amat baik, sesuai dengan badannya, tampan benar rupanya. Hop Jaksa Sultan Alam Shah memakai pakaian perayaan sebagai dilajimkan oleh pembesar Padang, yaitu destar ciling menurun, baju jas terbuka dari lakan hitam, kemeja putih tetapi tiada berdasi, celana pantalon putih yang ditutup dengan kain sarung bugis hitam sampai ke lutut dan sepatu hitam. Dari saku bajunya terjuntai rantai erloji emas dengan main-mainan dari kuku harimau yang dipalut dengan emas pula, warnanya kuning berkilat sebagai kancing baju huruf W-nya. Siti Mariama pun memakai pakaian perayaan sebagai biasa dipakai orang-orang kaya di Padang, yaitu selendang batik Jawa yang tua warnanya, baju kurung sutra hitam berkembang, kancing tangan dan peniti dadanya dari emas bermata intan, berkain bugis balang nipa yang merah tua warnanya, berselop beledu bersulam manik. Di atas dasar pakaiannya ini kelihatan sinar perhiasannya, emas dan berlian pada kundai, telinga, leher, dan dadanya, serta pada tangannya. Nama semacam bentuk destar pakaian putih bidasari cara barat, walaupun tak banyak bunga, tetapi pandai ia mengadu warna dan mengatur pakaiannya dengan perhiasannya, pantas dan bertambah molek rupanya. Inilah yang nyata dan segera tampak padanya malam itu, sedang pakaian Siti Nurmala kelihatan mewah. Gaunnya tiada dalam benar, dari sutra yang halus dan lejuardi warnanya sesuai benar dengan badannya yang lampai. Rambutnya yang hitam dawat, keriting berombak-ombak, dikundai bergantung. Pada pinggirnya diberi bersisir dan penusuk emas yang bertatakkan berlian kecil-kecil, sehingga gemerlapan sinarnya sebagai kelemayar di tempat gelap. Kerabunya berlian yang besar, dokohnya sebutir delima, dipinggiri oleh berlian gosokan mes yang kecil-kecil, sehingga adu manis rupanya merah bercampur putih, rantainya emas yang sangat halusnya, sehingga hampir tiada kelihatan, seakan-akan dokoh itu tergantung tiada bertali. Gelangnya keroncong halus yang sekaliannya bertahtakan berlian kecil-kecil yang amat gemilang sinarnya, sebagai lampu kilat yang amat halus menjalar mengelilingi pergelangan tangannya. Cincinnya hanya sepasang, pada jari manis kirinya cincin jamrud tokoh hati-hati yang amat hijau warnanya, ditatah berlian pula pinggirnya, dan pada jari manis kanannya sebentuk cincin berlian besar yang datar matanya dan bujur telur bentuknya. Sepatunya tinggi tumit dari beledu hijau berdasi merah jambu pada mukanya. Di dadanya hanya tercantum setangkai kembang melati susun yang telah mekar dengan sehelai daunnya. Walaupun pakaian putih bidasari sederhana saja, tapi tak kalah dibandingkan dengan pakaian Siti Nurmala. Hal itu disebabkan pandainya berdandan dan badannya dimakan pakai pula.
Setelah berhentilah gelombang 12 dan musik sigasi, tampillah ketua panitia ke muka, berpidato mengucapkan selamat datang kepada Mister Yatim dan sekalian jamu di medan perdamaian, dengan menerangkan apa maksud pertemuan pada malam itu dan mengucapkan terima kasih atas kesudian hadirin yang telah mengabulkan permintaan panitia untuk menghadiri perayaan penyambutan Mister Dr. Yatim pada malam itu. Sesudah itu diserahkannyalah pidato kepada Baginda Mais yang tampil ke muka sebagai wakil saudagar-saudagar di Padang. Di dalam pidatonya itu dikemukakannya bahwa penduduk Padang sangat bersuka hati menyambut kedatangan Mr. Dr. Yatim karena kepulangannya ke negerinya sendiri adalah sebagai kata pantun. Sekujur di ladang kapas, kembanglah bunga perautan, karena mujur bunda melepas, bagai ayam pulang ke pautan. Bertambah kesyukuran penduduk Padang karena Mr. Dr. Muhammad Yatim kembali ke tanah airnya adalah dengan membawa buah tangan yang sangat besar artinya, yaitu derajat Master dan Doktor dalam ilmu kehakiman, derajat yang baru dapat dicapai oleh anak Sumatera. Ia yakin bahwa hasil yang baik dari usaha Mr. Dr. Muhammad Yatim ini sangat dibanggakan oleh mereka. Bukannya akan membawa kebaikan saja bagi pengadilan di Padang, tetapi juga akan memberi contoh yang patut ditiru oleh pemuda dan pemudi di Padang. Di sini nyata bahwa derajat dan pangkat yang tinggi sebagai ini bukan hanya dapat dicapai oleh orang Padang saja, bahkan oleh bangsawan Padang yang acap kali disangka hanya dapat bersuka ria saja. Kesyukuran dan kebanggaan penduduk Padang dihadapkan pula kepada Engku Hop Jaksa Sultan Alam Shah yang telah sudi dengan susah payah dan biaya yang bukan sedikit memajukan putranya sampai ke tingkat yang setinggi itu, yang hasilnya akan memberi faedah dan manfaat kepada masyarakat Padang khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Ia yakin pula bahwa jasa yang akan dicurahkan oleh Mr. Dr. Muhammad Yatim kepada penduduk Padang yang sekepal akan menjadi gunung dan setitik akan menjadi lautan. Ia di Padang akan menjadi kayu besar di tengah Padang, tempat bernaung kepanasan dan tempat berlindung kehujanan, cerdik tempat bertanya, kaya tempat meminta. Oleh sebab penyambutan tergesa-gesa dan amat sederhana ini, tiada cukup rasanya untuk menyatakan kesyukuran dan kegirangan hati mereka. Akan kekurangan itu dipohonkannya maaf banyak-banyak. Sebagai suatu tanda mata atas kemajuan putra Padang serta penghargaan dan kesyukuran penduduk Padang, dipersembahkannya suatu tanda mata yang sampai kepada waktu itu dipegang oleh Siti Nurmala yang berdiri di belakang ayahnya. Lalu diisyaratkannya kepada anaknya ini supaya menunjukkan tanda mata itu. Siti Nurmala maju ke hadapan Mister Yatim lalu menyerahkan kepadanya sebuah kotak kecil panjang dengan senyum simpul yang manis. Mister Yatim menerima dengan ucapan terima kasih kepada Siti Nurmala lalu dibukanya. Di dalamnya terbungkus sebuah tongkat dari kayu meranti yang berbarik-barik amat eloknya, sedang kepalanya terbuat dari emas, berukir-ukir dan bersurat Mister Dr. Muhammad Yatim. Mister Yatim girang rupanya akan tanda mata ini karena ia tersenyum simpul beberapa lamanya memandang tongkat yang berharga itu. Sudah itu majulah ia ke muka Dr. Aziz yang mengucapkan pula pidato selamat datang kepadanya atas nama pemuda dan pemudi Padang. Ia pun berasa bangga dan bersuka cita atas hasil yang telah diperoleh ketua mudanya. Dalam 3 tahun usahanya di benua Eropa, perantauannya tiada kosong, tetapi adalah membawa hasil yang besar arti dan faedahnya bagi pengadilan dan penduduk Padang umumnya. Pergi sebagai seorang ahli hukum, tetapi pulang sebagai master doktor dalam kehakiman. Inilah satu daripada tujuan kaum muda Padang, yaitu membawa bangsanya ke Padang kemajuan di dalam segala lapangan. Selama orang Padang masih ketinggalan di dalam segala hal, tiadalah dapat ia setara dengan bangsa lain. Sedang zaman meminta supaya mereka tampil bersama-sama ke muka.
Sesudah contoh yang diberi oleh Mr. Dr. Muhammad Yatim ini, ia yakin pula pemuda dan pemudi Padang akan lebih giat lagi menurut contoh ini, dan dimintanya kepada sekalian ibu bapa di Padang supaya membantu anaknya itu dalam usahanya mencapai cita-cita yang tinggi dan mulia. Akan Mr. Dr. Muhammad Yatim jika dapat selama-lamanya tinggal bekerja di Padang dengan selamat sempurnanya di dalam kandungan sehat walafiat untuk kehakiman di Padang dan perkumpulannya yang segera akan dipimpinnya kembali sebagai tanda kesyukuran diunjukkannya sebuah arloji dari emas yang diterima oleh Mr. Yatim dengan girang dan terima kasihnya. Kemudian majulah Mr. Ahmad yang berkata atas namanya sendiri dan nama sekalian kaum pengadilan. Ia pun memberi selamat atas kedatangan dan atas hasil usaha sejawat ini yang dahulu telah bekerja setahun lamanya dengan dia. Dalam waktu itu ia telah bekerja dengan rajin dan cakapnya sehingga ia yakin sekarang sesudah bertambah pengetahuannya Mr. Dr. Muhammad Yatim akan lebih baik dapat menjalankan tugas kewajibannya. Istimewa pula karena ia bekerja di tanah airnya sendiri. Ia bersyukur karena cita-citanya sampai yang diamal pecah dengan mengucapkan selamat bekerja di tanah airnya sendiri. Kepada Mr. Dr. Muhammad Yatim diucapkannya pula selamat tinggal kepada sejawatnya ini dan kepada sekalian penduduk kota Padang yang segera akan ditinggalkannya. Sebab gantinya Mr. Dr. Muhammad Yatim telah tiba, dimintanya pula terima kasih atas sekalian kebaikan penduduk Padang kepadanya. Dalam 3 tahun ia menjalankan tugas pekerjaannya di kota ini. Sesudah pidato ini berturut-turut berpidato kaum pemerintah dan polisi yang bekerja sangat rapat dengan kaum pengadilan. Sesudah itu dibalaslah sekalian pidato-pidato itu oleh Mr. Yatim dengan fasih lidahnya dan lancar tutur bahasanya. Terlebih dahulu ia meminta terima kasih kepada panitia perayaan, perkumpulan-perkumpulan, orang-orang yang bekerja atau membantu dengan tenaga, harta, dan pikiran untuk menyatakan perhatian yang amat besar atas kembalinya ke Padang dan atas hasil yang telah diperolehnya dalam usahanya mencapai tingkat yang tinggi dalam ilmu kehakiman. Demikian pula atas kasih sayang yang telah diperlihatkan dalam jemputannya ke Teluk Bayur dan perayaan pada malam itu. Lebih-lebih kepada Engku Baginda Mais dan saudagar-saudagar sahabat kenalan beliau yang sangat bersusah payah dan berugi besar. Tak ada yang jauh dan tak ada yang berat bagi mereka untuk mengadakan perayaan yang sungguh-sungguh dapat dikatakan sangat besar untuk menyambut kedatangannya, yang pada rasa hatinya tiada seberapa istimewanya. Semoga Tuhan akan membalas budi mereka sekaliannya dengan balasan yang berlipat ganda. Harapannya tiada lain semoga Tuhan menolongnya untuk menyebarkan sekalian faedah yang dapat ditimbulkan dari segala kebaikan yang ada dalam ketinggian derajat dan kedalaman ilmu yang dibawanya pulang ke Padang kepada masyarakat, bangsa, dan negaranya. Ia berjanji akan mempergunakan pertolongan Tuhan itu dengan sebaik-baiknya untuk keselamatan bangsa dan negaranya. Diharapkannya semoga contoh yang telah diberikan oleh ibu bapanya dan sahabat kenalannya itu sebagai benih yang baik yang jatuh ke laut menjadi pulau yang subur tanahnya. Setelah dijawab sekalian pidato-pidato itu oleh Mr. Yatim, diedarkanlah kue-kue dan minuman, sedang musik bermain pula melakukan lagu gembira. Sudah itu keluarlah beberapa ahli silat dari Bukit Tinggi yang mempertunjukkan kepandaiannya dalam silat dan randai. Silat bukannya dengan tangan saja, tetapi juga dengan senjata tajam dan godam yang mengerikan penonton yang belum biasa melihatnya. Lebih-lebih tatkala seorang pendekar diserang oleh 4 orang yang bersenjata sewah, rudus, kerambik, dan batu berajut, banyak penonton terutama perempuan yang menutup matanya. Tetapi tari pedang yang dimainkan orang mudik tiada mengerikan mereka. Kemudian majulah beberapa pemuda dan pemudi menarikan tari setangan
dengan lagu Kaparinyo dan tari Sempaya berganti-ganti. Mendengar lagu Kaparinyo ini, rupanya yang tua-tua yang teringat masa mudanya tak dapat menahan hati, lalu ikut menari laki-laki dengan laki-laki sehingga bertambah-tambah ramainya. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian dulu, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.